konten babu Maledes yang sering kalian hina-hina, yang sering kalian remehkan. Kalian bilang konten babu lah, kalian bilang babu di Malaysia lah. Dari hasil saya menjadi babu di Malaysia, inilah yang saya dapatkan ketika merantau di negara tetangga. Alhamdulillah. Jangan di skip, saya akan jelaskan, saya akan edukasi biar kalian tidak berkomentar toksik terus menerus. Konten babu Maledes. Alhamdulillah, dari hasil menjadi babu kerja di Malaysia, akhirnya saya sampai bina rumah, sampailah bisa seperti ini. Jadi kenapa saya lebih memilih jadi babu di Malaysia dibandingkan kerja di tempat sendiri? Dan ini beberapa alasan. Kalian mungkin yang tidak pernah melihat suasana kampungnya Bang Toha, akan saya tunjukkan kenapa harus merantau jauh-jauh ke Malaysia, kenapa harus pergi ke negara tetangga. Dan ini perlu kalian ketahui, karena negara tetangga jutaan orang Indonesia banyak yang merantau di Malaysia, banyak yang bekerja di Malaysia. Dari hasil merantau di Malaysia, mereka mampu bangun rumah, mereka mampu merubah kehidupan ekonomi yang ada di kampung. Dan kemarin ada juga yang bertanya, Bang, sepilkan meter listrik di Indonesia yang guna top up. Sebelumnya saya sudah banyak kali sepil ya, mungkin abangnya baru kali pertama lihat video saya. Jadi inilah meter di Indonesia yang menggunakan top up. Kalau Bang Toha biasanya satu bulan bisa menghabiskan Rp500.000 atau sekitar setara kurang lebih Rp120 Malaysia. Kalau Indonesia sekitar Rp500.000, karena ini tidak bersubsidi, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kadang-kadang saya heran ya, masih ada orang-orang ini yang tak paham dan berkomentar yang bukan-bukan tentang negara tetangga, sampai bilang Maledes. Maledes mungkin yang dimaksud gabungan antara Malaysia dan Bangladesh. Padahal orang-orang Bangladesh itu juga tidak pernah mengata-ngatain kalian, dan kawan-kawan daripada Malaysia pun juga tidak pernah mengata-ngatain kalian. Mungkin yang berkomentar seperti ini saya rasa bocil atau mungkin budak-budak kecil yang termakan berita hoax. Kalaupun orang tua, di sini Bang Toha akan memberikan edukasi. Kalau kalian tidak pernah datang ke Malaysia, kemudian ikut-ikutan berkomentar toksik, mengata-ngatain Malaysia ini, Malaysia itu, kalian salah besar. Di Malaysia, alhamdulillah, selama saya belasan tahun merantau di sana, orang-orangnya sangat baik. Hasil dari babu, mungkin kalian kalau bilangnya babu ya, mungkin sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia, pekerja itu sangat dihargai. Tidak ada yang dipanggil babu, paham? Dan kenapa saya lebih memilih merantau di Malaysia? Ya karena saya tinggal di kampung. Tinggal di kampung yang dimana kalau di kampung pedalaman seperti ini, misal kata kita teringin nak mewujudkan sesuatu, punya rumah, punya ladang, misal kata sulit, mau nggak mau harus merantau ke luar negara. Tonton videonya sampai habis. Inilah beberapa alasan saya menjadi babu di Malaysia. Buat yang berkomentar ya, buat yang berkomentar, tonton videonya sampai habis biar tidak salah paham, biar tahu seperti apa sebenarnya di Malaysia dan kenapa memilih kerja di Malaysia. Kita cari tempat yang enak sambil ngobrol, sambil menunjukkan suasana kampung di Indonesia. Untuk saat ini tengah musim panen padi. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana musim panen padi. Kalau hidup di kampung, kita tidak punya sawah, tidak punya ladang, biasanya akan bekerja sebagai buruh tani. Kebetulan kehidupan saya di kampung memang tidak punya sawah
tidak punya ladang. Jadi mau tidak mau, kalau ingin mendapat penghasilan lebih harus merantau. Entah itu merantau di luar negara, entah itu merantau di perkotaan. Sebenarnya kalau merantau di perkotaan kurang lebih hasilnya sama saja dengan penghasilan di desa. Cuma kalau di perkotaan upahnya itu tinggi sedikit, tapi biaya hidupnya juga mahal. Andai kata mungkin kalau saya punya sawah ladang, mungkin saya juga tidak akan tahu tentang sebuah negara Malaysia, yang dimana negara Malaysia dekat dengan Indonesia, tapi dari segi suasananya berbeda jauh, sahabatku semua. Berbeda jauhnya apa ya? Di sana upah kerjanya juga cukup tinggi. Kemudian dari sisi kemajuan, ya boleh dibilang lah kita ini agak tertinggal sedikit. Tapi dari segi pertanian sebenarnya Indonesia Malaysia hampir sama. Yang unggul di Malaysia harga-harga yang dihasilkan daripada petani, harganya itu stabil, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia misal kata tengah musim panen padi seperti ini, biasanya harga padi akan turun. Tapi nanti kalau misal kata tidak musim panen, harganya naik. Jadi harga itu tidak bisa stabil seperti di negara tetangga Malaysia. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana di pedesaan Indonesia saat musim panen raya padi. Di sini sebagian panennya masih menggunakan cara tradisional supaya jeraminya bisa dimanfaatkan untuk makanan lembu atau makanan hewan ternak lainnya. Jadi sudah paham ya sahabat-sahabatku yang berkomentar mengata-ngatakan Bang Toha babu di Malaysia. Ya, saya terima saja. Memang kenyataannya saya memang menjadi babu di Malaysia. Tapi selama belasan tahun saya merantau di Malaysia, saya itu tidak pernah dikata-katain, "Hei, kamu babu dari Indonesia." Nggak pernah sama sekali. Justru orang-orang saya sendiri atau orang-orang Indonesia sendiri yang mengatakan seperti itu ya. Jadi di Malaysia itu nggak ada yang menggunakan perkataan kasar. Sebab perkataan babu ini mengarah perkataan yang paling kasar. Tapi kenapa sering digunakan orang-orang kita? Lebih-lebih para perantau yang merantau di Malaysia. Ketika mereka menceritakan tentang suasana di Malaysia, tentang keadaan di Malaysia, tentang hasil kerja di Malaysia, justru komennya selalu toksik. Kadang-kadang saya heran ya, padahal orang yang merantau ke negara tetangga, mereka ini juga menyumbang devisa untuk negara. Bayangkan TKI Malaysia jumlahnya itu jutaan, dan setiap bulan mereka kirim kampung ke Indonesia. Kok kirim kampung sih? Kirim uang ke Indonesia. Jadi dari uang tersebut bisa untuk perputaran ekonomi di negara kita. Jadi di sini yang komentar-komentar kurang baik, Bang Toha berikan edukasi biar paham, biar tidak termakan berita hoak. Sampai sini paham ya. Dan keadaan di kampung ya seperti ini sahabatku semua. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Kalau yang punya sawah, yang punya ladang. Tapi kalau yang nggak punya sawah, nggak punya ladang, ya biasanya akan menjadi buruh tani. Bu, biasanya kalau sebagai buruh tani panen padi di kampung akan diupah Rp120.000 dan dapat makan ya. Rp120.000 itu setara dengan 20 ringgit lah kalau uang sekarang itu. Jadi 20 ringgit, 22 ringgit satu hari. Sedangkan bahan-bahan untuk keperluan hidup kurang lebih
sama juga seperti di Malaysia. Jadi kalau ada yang bilang, oh Indonesia dan Malaysia dari segi barang-barang lebih murah Indonesia, juga tidak. Dari mulai harga beras Indonesia dan Malaysia, harga beras di Indonesia dengan di Malaysia juga sama. Kemudian dari segi harga gula justru murah di Malaysia. Dari segi harga minyak goreng, Indonesia kan penghasil sawit terbesar di dunia, nomor 1. Kalau harga minyak goreng hampir sama dengan negara tetangga, kadang-kadang kan tak logik ya. Masa iya sih pengeluaran sawit terbesar di dunia nomor 1 Indonesia, tapi harga minyak gorengnya justru hampir sama seperti di Malaysia. Bahkan saat lebaran seperti ini, harga gula naik, harga tepung naik, harga minyak goreng pun juga naik. Kalau mungkin harga gula naik itu ya bisa dibilang wajar lah, barangkali masih import. Kalau harga minyak goreng naik, itu yang bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa ya, negara kita ini kan menghasilkan sawit sendiri, tapi kenapa harga minyak gorengnya justru lebih agak mahal, bahkan harganya hampir sama dengan di Malaysia. Kalau harga barang-barang hampir sama dengan di Malaysia, harusnya upah kerja di Indonesia juga naik. Tapi berbeda sahabatku semua, kalau kita tinggal di kampung seperti ini, misal kata ingin membeli sesuatu, entah itu motor, entah itu bangun rumah, kalau kita bekerja sebagai buruh, ini dengan catatan ya, kalau kita kerja sebagai buruh di kampung, memang sulit untuk bisa membangun rumah. Sedangkan kalau orang kampung di Indonesia sudah menikah, mau tidak mau harus punya rumah sendiri. Jadi itulah beberapa alasan kenapa saya lebih memilih jadi babu di Malaysia. Ini kata-kata kalian ya yang menyebutkan saya ini babu, nggak apa-apa. Tapi kalau di Malaysia disebut pekerja. Kenapa saya memilih menjadi babu di Malaysia? Ya karena saya ingin membangun sebuah rumah impian, ingin punya modal buat usaha, ingin punya sawah tapi belum tercapai, nggak apa-apa. Karena untuk membeli sawah itu harganya ratusan juta, bahkan kadang-kadang sampai miliaran. Dan di sini untuk suasana pedesaan yang ada di kampung, yang ada di Indonesia, terutama di kampungnya Bang Toha, tengah musim panen padi. Jadi yang macam ini dipanen secara tradisional. Dan itu ada makcik-makcik yang tengah memanaskan hasil panennya ya, atau mengeringkan padi. Nanti kalau sudah kering biasanya akan dibawa ke tempat penggilingan untuk dijadikan beras. Sudah paham ya sahabat semua? Bang Toha sudah jelaskan kenapa saya memilih menjadi buruh di negara tetangga, dan kenapa saya membuat video tentang suasana di Malaysia ataupun suasana di Indonesia, biar orang-orang yang berkomentar toksik itu tahu sebenarnya seperti apa keadaan di Malaysia dan seperti apa keadaan di Indonesia. Jadi biar saling mengetahui satu sama lain. Di video kali ini bukan saya tidak bersyukur hidup di Indonesia ya. Cuma saya hanya ingin menceritakan pengalaman pribadi. Jadi di sini paham, nanti ada yang komentar, kamu nggak bersyukur. Dan kebetulan di sini ada makcik-makcik yang tengah mengeringkan padi. Bang Toha mau sembang-sembang sekejap. Jadi di sini kalau misal kata panen padi, harganya itu murah. Pupuknya juga agak sulit, tapi setelah panen justru harganya murah. Jadi hasilnya pun ya gak seberapa nggih Bu nggih. Nggih mboten sumbut. Mboten sumbut. Pak kula balik akeh kula ngeten. Kitang-kitang aku panen alhamdulillah timbang tanggaku dapat Nggih. ngoten. Nggih sabar Bu nggih. Nggih lah Pak. Wis pokoke mugi-mugi. Wong kabeh niku sing ngatur sak Allah lah Pak. Nggih. Lah mungkin pundi Pak nek sing anu Pak. Iki dadi karo ibuke cerita-cerita masalah pertanian nggih Bu nggih. Nggih. Hasile yo ngene iki dulur. Dadi wong tani iki ya istilahnya aja mbok sawang, wah ketoke dadi wong tani adem ayem tentrem urip nek desa. Ya kan Bu nggih? Nggih. Tapi nek awakmu urung pernah urip nek desa, mungkin
krungune kepenak. Nggih Bu nggih. Nggih. Tapi nek wis nyemplung ning sawah, kepanasan, kudanan, terus Nggih. hasilnya iku lho. Niki Hasilnya 8 juta Pak niki dibure. modalnya Nggih. 8 juta. 8 juta nggih. Ya Allah, modalnya 8 juta. Nggih. Lah iki cara didol payu 8 juta ta mboten Bu? Lah duka nggih. Pokoke nggih. nggih ngeten ngoten Pak kula. Nggih. Alhamdulillah Nggih. diparingi panen ngoten. Kula balik ngeten, kula ngeten. Lah iya nanti lagi diparingi Gusti Allah sakmene, sumpen sapa ngerti dibekno kongguri lemu. Sapa ngerti kula ngoten Pak. Lah Di sini saya sembang-sembang dengan ibunya menggunakan percakapan bahasa Jawa. Tapi kali ini Bang Toha mau translatekan bahasa Melayu biar sahabat-sahabat yang daripada Brunei, Singapura, Malaysia paham apa yang dirasakan ibunya. Jadi ibunya bercerita panen padi justru tidak balik modal, yang dimana ibunya ini modalnya 8 juta rupiah. Tapi hasil panennya jika dijual 4 juta pun tidak laku, karena beliau saat menanam padi kekurangan pupuk. Sudah cari ke sana ke sini tapi pupuknya tidak ada. Jadi kalau hidup bertani di kampung ataupun di desa, orang luar membayangkan, oh hidup di desa itu santai, enak, adem, kemudian tentram, sejuk. Kita bisa bekerja bertani, kemudian nanti makan dari hasil pertanian. Padahal menjadi petani di desa itu berat. Dan ibunya ini salah satu sosok yang sangat hebat, selalu bersyukur. Jadi beliau, kata-katanya ini benar-benar Masya Allah, membuat saya bangga, kagum. Inilah sosok seorang ibu ya, yang dimana memang hebat dan luar biasa. Meskipun beliau tidak panen, meskipun beliau tahun ini memang rugi, tapi dia selalu bersyukur. Alhamdulillah masih bisa ada hasil untuk dimakan. Alhamdulillah masih ada Allah yang maha kaya. Alhamdulillah dari hasil bertani ini beliau bisa memberikan makan-makan untuk anaknya. Jadi beliau ini sosok seorang yang begitu sangat bersyukur. Inilah sahabatku semua, kalau kita hidup di kampung menjadi petani, belum tentu hasil yang kita tanam itu untung banyak. Dan lebih-lebih perkara di Indonesia yang kadang-kadang saya sendiri juga tak habis pikir. Jika masa panen di sini justru harga padi turun jauh. Dan nanti kalau misal kata musim kemarau sedikit, harganya langsung dinaikkan. Jadi memang agak berbeda jauh lah masalah bab harga pertanian di Indonesia dengan di Malaysia. Sekali lagi ini bukan membandingkan, ini bukan bermaksud saya mengeluh hidup di Indonesia, tetapi ini realita kalau kita hidup di perkampungan. Dan atas sebab-sebab ini, kenapa saya lebih memilih jadi buruh di negara orang dibandingkan bekerja di kampung sendiri. Jadi buat teman-teman yang berkomentar, saya ini tidak bersyukur, saya ini kebanyakan mengeluh, ini bukan cerita mengeluh, ini bukan cerita tentang kurang bersyukur. Kalau ditanya bersyukur apa enggak, ya jelas bersyukur hidup di tanah sendiri. Tapi ini tentang pengalaman yang sangat berbeda, yang dimana kalau mungkin seandainya saya masih menjadi buruh di kampung sendiri untuk membangun sebuah rumah impian yang saya idam-idamkan untuk keluarga sendiri, itu juga agak sulit terwujud kalaulah memang hanya sekedar menjadi buruh di kampung sendiri. Tapi berbeda cerita kalau menjadi buruh di negara orang. Jadi buat yang berkomentar, oh jadi babu di Malaysia kok bangga, jadi babu Maledes kok senang. Alhamdulillah saya bangga dari hasil keringat saya meskipun merantau di negara tetangga. Dan Bang Toha baru saja sembang-sembang dengan petani di sini, salah satunya Mak Cik, yang dimana hasil untuk tahun kali ini kurang bagus. Bahkan modal 8 juta rupiah, padinya kalau dijual 4 juta saja tidak laku dikarenakan kekurangan pupuk. Dulu semasa saya masih berada di Malaysia,
ketika berada di kebun, ramai juga yang berkomentar jauh-jauh merantau ke Malaysia, kok cuma kerja kebun di negara sendiri, kalau cuma kerja kebun juga banyak. Padahal kalau kerja kebun di negara sendiri itu berbeda hasilnya dengan di negara tetangga. Jadi di sini Bang Toha hanya sekedar menceritakan kenapa sih lebih memilih merantau di Malaysia, dan kenapa kadang-kadang ada pula orang yang komentarnya yang bukan-bukan. Padahal biasanya orang yang berkomentar toksik, mereka ini tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Taunya hanya melihat video-video di media sosial yang penuh dengan kebohongan. Apalagi kalau berkaitan dengan negara tetangga, Malaysia. Seolah-olah Malaysia dan Indonesia ini persaingan berat. Kemudian nantilah muncullah berita, oh Malaysia tengah dilanda krisis beras, Malaysia tengah dilanda ekonomi parah, sulit, hutang banyak gitu, bla bla bla. Banyak sekali saya melihat video-video hoax yang beredar di media sosial. Pada faktanya jutaan orang Indonesia merantau di negara tetangga, mereka menggantungkan hidupnya di sana demi bisa merubah ekonomi di kampung halaman. Jadi video ini sekali lagi bukan bermaksud saya membandingkan, melainkan menjawab komentar-komentar yang toksik supaya paham dan supaya teredukasi. Oke sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia inilah saya bisa bangun rumah.